Om Swastiastu, umat Hindu Dharma dimanapun berada, khususnya umat Hindu Bali. Selamat bertemu kembali dengan kami, saya sendiri, Ciro Nabi Budiarse, dari Pesraman Sastra Kencana. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita pahami bersama sebagai umat Hindu Bali. Sebagaimana yang telah banyak kami paparkan pada video-video sebelumnya tentang konseptual aplikasi Weda ke dalam tradisi umat Hindu Bali, yaitu seperti yang tertulis dalam sloka Ekam Ewam Adityam Brahman, Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, dan Brahman Atman Aikyam. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan, saya sendiri ingin memaparkan, bagaimanakah aplikasi daripada Brahman Atman Aikyam ini, yang dinyatakan Tuhan atau Brahman itu sama dengan Atman, dan Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi perwujudannya atau personifikasinya atau namanya yang begitu banyak. Orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Dan pada saat ini, yang ingin menyampaikan, bagaimanakah aplikasi ke dalam tradisi Hindu Bali yang sesungguhnya, atau bagaimana aplikasi Weda sehingga lahirnya konseptual rumahku, rumah Tuhan menurut Hindu Bali, yang terkaji, teruji, dan terbukti, serta dapat dievaluasi berdasar pada sumber sastra Kanda 4 dan sumber sastra Dasaksara, serta kerangka agama, tata filsafat filosofi yang beretika, penuh susila, serta ritual. Dan konseptual rumahku, rumah Tuhan, aplikasi dari Weda, aplikasi dari Brahman Atman Aikyam, aplikasi dari Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, ke dalam konseptual rumahku, rumah Tuhan, menjadi satu-satunya umat Hindu di dunia mengaplikasikan Weda itu ke dalam konseptual spiritual sehari-hari bagi umat Hindu Bali. Sehingga ketika umat Hindu Bali banyak yang tidak paham tentang Weda, tidak pernah membaca Weda, tidak pernah melihat Weda, namun sesungguhnya mereka adalah pelaku Weda yang sesungguhnya, pelaku yang sebenarnya, pelaksana yang sebenarnya. Apa dasar landasannya? Nah, di sini dia akan petik bagaimana lahirnya konsep rumahku, rumah Tuhan, yang mungkin tak akan pernah ditemukan di daerah lain selain Bali, ataupun bila di luar Bali, di daerah lain di luar Bali ada menemukan konsep rumahku, rumah Tuhan, maka yakinlah itu adalah orang Bali yang membawa tradisi aslinya, tradisi asli Hindu Bali keluar. Nah, kenapa Bali disebut sebagai rumahku, rumah Tuhan? Sehingga Bali disebut sebagai Pulau Dewata, pulaunya para dewa. Berikut yang akan jelaskan. Namun sebelumnya, izinkan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada
kata-kata, kalimat, atau penyampaian-penyampaian kami yang mungkin kurang menyenangkan, atau mungkin ada kesalahan dan kekurangan, namanya juga sebagai manusia. Saya sendiri sadar sebagai manusia yang sangat tidak sempurna dan banyak kekurangan. Namun dalam kekurangan ini mari kita saling isi-mengisi, saling memberi dan menerima, saling mensupport dan saling mendukung, agar ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Harapan kami sendiri, dukungan support dari Semeton Hindu dimanapun berada, agar kami bisa lebih menggali dan mendalami, mengkaji sastra-sastra Hindu Bali, lebih semangat dan lebih giat. Untuk itu, besar harapan kami, dukungan yang sportif, yang membangun, yang konstruktif sangat kami butuhkan demi meningkatkan kualitas yang lebih baik ke depan. Untuk itu, Tiang berharap Semeton Hindu dimanapun berada bisa mengikuti secara berkesinambungan wacana-wacana yang kami angkat dalam sebuah video yang bisa kita tonton bersama. Karena kita percaya perkembangan zaman yang begini pesat, banyak jalan untuk kita belajar, banyak cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka khusus pada konseptual Hindu Bali, pengetahuan Hindu Bali, Tiang akan paparkan, Tiang akan jelaskan, dan Tiang haturkan kepada semua umat, siapapun yang berkepentingan, untuk mengikuti wacana-wacana kami ke depan. Karena sangat penting bagi kita untuk mengerti dan paham bagaimana seharusnya kita menjadi umat Hindu Bali, agar tujuan hidup kita tercapai, di mana kita tahu apapun keyakinan kita, apapun dasar kepercayaan kita, apapun agama kita, apapun landasan tradisi budaya kita, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, ya, orang tinggi, orang pendek, orang besar dan orang kecil, tanpa memandang derajat, martabat, status, keturunan, darah, dan sebagainya. Target dan tujuan hidup manusia hanya 3, yaitu Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita. Selamat, sejahtera, dan harmonis. Itulah target manusia di seluruh dunia. Lalu bagaimanakah kita bisa mencapai Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita itu, atau selamat, sejahtera, dan harmonis itu? Maka kita perlu meningkatkan kualitas kita, kualitas kerja, kualitas ucapan, dan kualitas berpikir kita, serta meningkatkan wawasan-wawasan spiritual kita agar bisa mendapatkan mujizat. Karena spiritual adalah jalan berketuhanan, maka pada Tuhanlah kita berharap adanya mujizat. Lalu meningkatkan wawasan-wawasan akademis kita, karena lewat pengetahuan akademislah kita bisa meningkatkan profesional kita. Jika kita profesional sebagai akademisi, lalu profesional sebagai spiritual, karena wawasan yang memadai, maka akan lahirlah profesionalitas yang penuh mujizat. Ketika kita belajar spiritual, maka belajarlah spiritual yang akademis, yaitu spiritual yang lugas, logis, dan rasional, bisa diterima dengan akal sehat, bisa dianalisa dengan logika yang rasional. Dan ketika kita menjadi akademis, maka jadilah akademis yang spiritual, atau akademis yang tidak meninggalkan seni-seni spiritual. Dan Bali khususnya memiliki seni dasar spiritual yang jelas, karena Bali
mampu mengaplikasikan isi Weda yang sesungguhnya ke dalam kehidupan umat Hindu dan dikembangkan dalam tradisi-tradisi budaya. Untuk itu, mari kita bersama bangkit untuk memahami Hindu secara lebih dalam, lebih detail, lebih jelas, agar kita bisa menyimpulkan, membuat akhir sebuah kesimpulan. Bagaimanakah tradisi Hindu Bali itu yang sesungguhnya? Kembali kepada pokok permasalahan tentang konseptual. Rumahku, rumah Tuhan. Aplikasi dari Brahman Atman Aikyam dan Ekam Ewam Adityam Brahman. Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Lalu bagaimana ketiga sloka ini melahirkan konseptual spiritual Hindu Bali yang begitu sistematis dan mudah dipahami, dimengerti, terkaji, teruji, dan terbukti. Lewat konsep rumahku rumah Tuhan, kami akan paparkan sekarang. Umat Hindu Bali dimanapun berada, dan umat Hindu sedharma, apapun landasan tradisi budayanya, berikut ini adalah spesial kami membahas tentang rumahku rumah Tuhan. Menurut kajian Dasaksara dan Kanda 4 menyatakan bahwa di dalam mengaplikasikan isi Weda, khususnya pada konsep Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti ke dalam sistem tata ruang Hindu Bali, di dalam menentukan tata pola berketuhanan, maka terjabarkan oleh Tattwa Dasaksara, di mana di dalam Tattwa Dasaksara menjelaskan Tuhan itu satu. Namun personifikasi Tuhan itu sangat banyak. Dan begitu banyaknya personifikasi Tuhan, lalu sesuai dengan sistem tata kelola alam semesta, terbagi menjadi 10, yaitu 8 penjuru. Ditambah lagi 1 akasa dan 1 pertiwi, sehingga lahirlah 10. Lalu ke 10 penjuru yang menjadi kekuasaan Tuhan atau kekuasaan Brahma, karena Tuhan dinyatakan atau Brahman dinyatakan menguasai semua ruang dan waktu, dari awal sampai akhir, dari akasa sampai pertiwi, maka keseluruhannya terbagi menjadi 10 bagian, di mana ke-10 kelompok sifat-sifat Tuhan itu dijelaskan, dipaparkan, dikembangkan, dan dikaji, diuji, dan dibuktikan, sehingga ke-10 sastra itu menjadi rumusan memahami Tuhan itu sendiri. Dari 10 sastra ini menciptakan kekuatan yang disebut dengan Daswatma untuk memberikan hidup dan kehidupan pada manusia. Dan Daswatma inilah yang akan melahirkan kekuatan Atman pada diri manusia. Sehingga di dalam sloka disebutkan Brahman Atman Aikyam, di mana Atman dinyatakan sama dengan Brahman, karena Atman terbentuk dari 10 pancaran sinar suci Tuhan yang datang dari segala arah.
Dari dasatmu ini yang dipaparkan oleh Tatu Dasaksara, menciptakan hidup dan kehidupan pada manusia. Karena manusia menyembah Tuhan dalam wujud div atau wid. Div yang berarti sinar, lalu menjadi widi yang berasal kata wid yang juga berarti sinar. Maka manusia memuja wujud-wujud dari sinar-sinar Tuhan. Dan wujud-wujud dari sinar Tuhan inilah dikelompokkan menjadi 10 atau dasa dewata. Sadar manusia terbentuk dari dasar, terbentuk dari 10 percikan sinar Tuhan, membentuk atma pada diri. Lalu dari dasatmu menyatu menjadi pancatma. Dari pancatmu menjadi triatma. Maka div atau dewa dari dasa dewata disatukan menjadi panca dewata. Lalu dari panca dewata disatukan kembali menjadi tri dewata. Dan dari tri dewata inilah lahirlah konsep Trimurti. Trimurti berarti penyatuan seluruh sifat-sifat Tuhan yang datang dari segala arah. Menjadi satu kesatuan. Lalu dari penyatuan 10 sifat-sifat Tuhan ini, lahirlah kekuatan Bayu Sabda Idam. Bayu yang artinya kekuatan, Sabda yang artinya ucapan, dan Idam yang artinya pikiran. Sadar manusia memiliki Bayu Sabda Idam, mampu bergerak, mampu berbicara, dan mampu berpikir. Apapun landasan spiritualnya, apapun landasan agamanya, apapun landasan kepercayaannya, bahwa setiap manusia di muka bumi ini memiliki Bayu Sabda Idam, memiliki kemampuan untuk bekerja, untuk bergerak, kemampuan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemampuan untuk berbicara, berkata, berkomunikasi, dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Dan inilah anugerah Tuhan yang paling besar yang ada pada diri manusia, sehingga manusia dikatakan makhluk ciptaan Tuhan paling tinggi. Karena manusia memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa, dengan berbagai variasi bahasa, dan kemampuan untuk bekerja, bergerak, dan melakukan sesuatu. Kesempurnaan inilah dimiliki oleh manusia. Sadar manusia memiliki kemampuan Bayu Sabda Idam sebagai anugerah Tuhan yang tertinggi pada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Karena manusialah yang paling tinggi di antara seluruh ciptaan Tuhan. Maka umat Hindu Bali menyatukan seluruh personifikasi Tuhan yang datang dari segala arah menjadi 5 kekuatan. Lalu dari 5 kekuatan ini disatukan kembali menjadi 3 kekuatan, melahirkan Trimurti yang berarti Tri artinya 3, Murti artinya penyatuan, peleburan dari seluruh kekuatan, penyatuan dari seluruh kekuatan menjadi 3 wujud, yaitu Bayu Sabda Idam. Lalu Bayu Sabda Idam ini menguasai dan mengendalikan manusia. Kemudian para dewa yang datang dari segala arah, yang tergabung dalam konsep Dasa Dewata, Iswaro Asikap Bajra Brahma Asikap Bada Mahadewa Asikap Nagapasa Wisnu Asikap Cakra Siwa Asikap Padma Mahasura Asikap Dupal Udra Asikap Maksala Sangkara Asikap Angkus Sambu Asikap Terusala Batar Guru
menyatukan keseluruhannya, dan manunggal dari ke-10 dewata ini disatukan menjadi 5. Lalu turun ke bumi agar selaras dengan bumi, di mana kekuatan dasa dewata itu dinyatakan turun dari langit, turun dari akasa. Karena akasa memiliki arah 8 penjuru, akasa dan pertiwi. Dan ketika turun ke bumi, karena di bumi memiliki 5 unsur, memiliki energi 5 unsur, baik benih, tejo, apa, pertiwi, atau angin, api, sinar, air, dan bumi. Maka ke-10 kekuatan yang turun ke bumi menyatu menjadi 5. Maka lahirlah 5 kekuatan di bumi ini. Dari 5 kekuatan ini, maka Mahasara, Ludra, Sangkara, Sambu, dan Betara Guru menjadi satu kesatuan di muka bumi, menyatu dengan Iswara Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa. Akibat dari penyatuan dari Mahasara, Ludra, Sangkara, Sambu, Betara Guru dengan dengan Iswara Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, lahirlah 3 sifat kekuatan, yaitu kekuatan panas, kekuatan dingin, dan kekuatan netral. Ketiga kekuatan ini dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan kehidupan, agar menyempurnakan hidup manusia itu sendiri. Kemudian dari Panca Dewata yang menyatukan 10 kekuatan para dewa, melahirkan 3 kekuatan, yaitu Panca Brahma, Panca Tirta, dan Panca Amarta. Dari Panca Dewata ini yang memiliki 3 kekuatan, Panca Brahma, Panca Tirta, dan Panca Amarta. Panca Tirta kalau di Buana Agung, kalau dimasuk ke dalam tubuh kita disebut dengan Panca Suda. Karena sadar manusia memiliki kotoran di dalam perut. Sadar tubuh terbentuk dari Panca Mahabhuta, sadar perbuatan bisa salah, sadar ucapan bisa salah, sadar pikiran bisa salah. Maka kita membutuhkan pemarisuda, agar bisa menyucikan pikiran, menyucikan ucapan kita, menyucikan perbuatan kita, menyucikan jasmani kita. Dan ketika kita gunakan di Buana Agung, membersihkan tempat-tempat atau linggih-linggih betara, membersihkan upekara-upekara disebut dengan Panca Tirta. Bagaimana lahirnya Panca Brahma, Panca Tirta, atau Panca Suda dan Panca Amarta? Kami akan bahas pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya. Dan kali ini kami fokus untuk membahas tentang konsep lahirnya Trimurti atau lahirnya Kemulan. Dari kekuatan Panca Dewata ini kembali menyatukan kekuatan, karena ada 3 kekuatan yang dilahirkan oleh olah energi atau olah kekuatan dari Panca Dewata ini, melahirkan 3 kekuatan. Maka Panca Dewata ini disatukan kembali menjadi Tri Dewata sesuai dengan sifat-sifat energi yang dilahirkan. Ketika melahirkan energi panas, maka disebut dengan Brahma Murti. Ketika melahirkan energi dingin, disebut dengan Wisnu Murti. Ketika melahirkan energi netral, disebut dengan Iswara Murti. Maka lahirlah Trimurti. Brahma Murti berarti menyatukan seluruh sifat-sifat panas yang ada di akasa dan pertiwi. Karena kita sadar, di akasa ada sumber panas pada matahari, di pertiwi ada sumber panas pada magma atau inti bumi. Pun begitu pula Wisnu Murti menyatukan seluruh sifat-sifat energi dingin yang ada di akasa dan di pertiwi. Di akasa ada sifat-sifat dingin yang terdapat di buah loka dan suah loka. Dan di bumi ini ada sifat-sifat dingin yang pada unsur air. Kemudian Iswara Murti menyatukan seluruh sifat-sifat yang
penetral atau penyeimbang atau penyelaras antara sifat panas dan sifat dingin, baik yang ada di akasa dan pertiwi. Maka Trimurti berarti menyatukan seluruh sifat-sifat energi yang ada alam. Yang bersifat panas menyatu dengan Brahma, yang bersifat dingin menyatu dengan Wisnu, yang bersifat netral menyatu dengan Iswara. Lalu Trimurti ini menyatukan seluruh sifat-sifat dewa. Yang panas disebut dengan Dewa Brahma, yang dingin disebut dengan Dewa Wisnu, yang netral disebut dengan Dewa Iswara. Lalu Trimurti ini menyatukan sifat-sifat Badhar atau gelombang-gelombang energi. Yang gelombang-gelombang energi panas disebut dengan Batara Brahma, gelombang-gelombang energi dingin disebut dengan Wisnu, Batara Wisnu, dan gelombang-gelombang netral disebut dengan Batara Iswara. Lalu kekuatan Dewa dan Batara dari tiga wujud ini pada unsur panas Brahma Murti memberikan panas tubuh manusia sehingga manusia bisa hidup dan bergerak, bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu. Dan pada Wisnu Murti menyatukan kekuatan-kekuatan dingin, lalu masuk ke dalam tubuh manusia, diselaraskan dengan jiwa manusia. Maka lahirlah kekuatan sabda atau ucapan-ucapan dan kata-kata. Lalu dari ucapan dan kata-kata inilah sebagai alat bicara, sebagai alat komunikasi antar manusia. Kemudian seluruh kekuatan-kekuatan yang datang dari kuasa Tuhan yang bersifat penetral, penyeimbang, penyelaras, menyatu pada idep dan pikiran. Maka pikiranlah mengendalikan seluruhnya. Pikiran mengendalikan unsur panas, pikiran mengendalikan unsur dingin, pikiran mengendalikan seluruh gelombang-gelombang energi, pikiran mengendalikan seluruh pancaran-pancaran sinar suci, bahkan pikiran mengendalikan roh-roh dan makhluk-makhluk seisi alam ini. Begitu hebatnya pikiran manusia. Maka sadar akan tiga kekuasaan terbesar dari Tuhan. Dan ketiga kekuatan ini juga mengatur siklus hidup, lahir, hidup, dan mati. Utpati, Setiti, dan Pralina. Dan menata sistem tata kelola alam. Lahirlah Nisto Mandala, Madhya Mandala, Uttama Mandala. Menata sistem tubuh manusia menjadi triangga. Badan kasar, badan roh, badan atma. Menata konsep-konsep keyakinan yang ada di dunia ini. Brahma Murti menata konsep-konsep Brahmaisme. Wisnu Murti menata konsep-konsep Vaisnava. Dan Iswara Murti menata konsep-konsep Siwaisme. Seluruh yang bersifat dingin atau unsur-unsur dingin atau gelombang-gelombang energi dingin atau sinar-sinar yang sejuk menyatu dalam konsep Vaisnava. Seluruh yang bersifat panas, yang bersifat api menyatu pada konsep Brahmaisme. Dan penetral, penyeimbang, penyelaras menyatu pada konsep Siwaisme. Maka Trimurti menjadi tiga sektarian terbesar di dunia. Maka sesungguhnya Trimurti adalah melindungi sektarian yang ada. Dan sekaligus Trimurti menjadi melebur agar tidak menjadi kekacauan di antar sektarian. Sektarian-sektarian yang kecil yang terjadi seperti yang terjadi di Bali dari abad kedua, kalau tidak salah tahun 250, ada 6 sekta datang ke Bali. Lalu berkembang dari abad kedua sampai abad ke-9. Di Bali menimbulkan banyak konflik dan kegoncangan.
Dan di abad ke-9 oleh 5 tokoh yang datang dari Jawa ke Bali, bagaimana Trimurti ini melebur sektarian itu, dan bagaimana lahirnya Trimurti inilah gabungan dari seluruh kekuatan sektarian. Maka sekta-sekta yang ada sebelumnya semua menerima dan menyatakan sepakat untuk menjadikan Trimurti sebagai landasan keyakinan menurut Hindu Bali. Dan Trimurti menjadi aplikasi dari konseptual Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Apapun nama-nama personifikasi Tuhan, dan apapun nama-nama yang disebut oleh orang-orang suci, maka disatukan agar menjadi kesatuan supaya bisa teraplikasi pada jiwa manusia. Karena jiwa manusia memiliki bayu sabda, maka seluruh sifat-sifat Tuhan yang datang dari segala arah disatukan menjadi 3, selaras dengan bayu sabda manusia. Sadar akan hal inilah, lalu di Bali, di konsep rumahku rumah Tuhan, ketiga kekuatan maha besar dari Tuhan ini dibuatkan sebuah bangunan suci yang disebut dengan Kemulan, yang merupakan satu kesatuan dari seluruh kekuatan sifat Tuhan, terbagi menjadi 3, sehingga disebut dengan Rong Telu atau Rong 3